Fungsinya di samping tadi sampaikan itu penulisan sejarah, kalau sejarah secara Bintalnya itu membina rohani. Tadi sampaikan rohani ini ada sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Halo sobat-sobat podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya Sertukuat Helga Maria Udam yang akan menemani podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Satuan Kodam 17 Cendrawasih, yaitu langsung saja kita sapa. Di sini ada Wakil Kepala Bintal Jarahdam 17 Cendrawasih. Selamat siang Bapak Ijin. Selamat siang. Siap. Salam Bagaimana kabarnya Ijin Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Siap, puji Tuhan Ijin. Baik, Waka mohon izin boleh memperkenalkan diri secara singkat Ijin ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih, silakan. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat podcast Cendrawasih, kami memperkenalkan diri. Nama Maralomben Harahap, pangkat Letnan Kolonel Infanteri, Wakabintal Jarahdam 17 Cendrawasih, mulai dari TMT 10 Juli 2023. Jadi sudah hampir mau 1,5 tahun ini. Siap. Ya. Siap Bapak izin. Nah Bapak mohon izin, saya kan semenjak dinas di Mabesat itu kan saya taunya tuh ada Disbintalat, ada Disjarahat izin Bapak. Nah begitu saya pindah ke Kodam 17, itu tuh ada yang namanya Bintal Jarahdam. Berarti itu dua satuan yang digabung kalau menurut saya di Mabesat ya izin. Nah itu mungkin bagaimana Bapak izin? Bagaimana sampai bisa digabung menjadi Bintal Jarahdam izin Bapak? Ya, memang sebelum tahun 2021 ya, kita mengenal Bintal Kodam saja, Bintal Dam. Gitu ya. Hampir di semua Kodam itu penyebutannya masih Bintal Kodam, Bintal Dam. Namun sejak tahun 2021 itu ada peraturan Kasat nomor 10 tahun 2021 tanggal 9 November ya. Itu karena di Balakpus ya, Balakpus itu ada Disbintalat, ada juga Disjarahat ya yang membidangi masalah sejarah. Sejarah ini tidak mempunyai keakilah namanya, tidak mempunyai badan pelaksana di tingkat Kodam, sehingga muncul pemikiran agar dinas sejarah ini mempunyai pelaksana di tingkat Kodam. Siap. Maka dibentuklah melalui peraturan ini Bintal mewadahi ataupun menjadi badan pelaksana sejarah di tingkat Kodam. Maka berubahlah nomenklaturnya yang awalnya Bintal Dam ataupun Bintal Kodam menjadi Bintal Jarahdam dengan sebutan pembinaan mental dan sejarah Kodam. Begitu. Sehingga orgasnya itu pun berubah ya, yang awalnya itu nominatif personel itu kurang lebih 51 orang menjadi 105 orang karena dia membidangi tadi LKT-nya 2. Jadi LKT-nya 1 itu Disbintalat, kemudian yang kedua adalah Disjarahat. Maka organisasi bawah ini pun ada. Jadi di Bintal itu ada Kabintal, kemudian Waka, di bawahnya ada namanya Badan Pelaksana. Salah satunya itu Badan Pelaksana Bintal, kemudian Badan Pelaksana Sejarah. Ya, masing-masing bawahnya juga membawahi kasih-kasihnya itu. Siap. Nah, kalau boleh kami tahu izin tugas pokok Bintal Jarahdam itu apa saja izin Waka? Jadi tugas pokok Bintal Jarah itu ya, Bintal Jarah itu mempunyai tugas pokok sebagai badan pelaksana membantu Panglima Kodam dalam rangka membina, membimbing ya rohani prajurit, PNS dan keluarga. Siap. Supaya siap senantiasa melaksanakan tugas pokoknya membantu tugas pokok Kodam. Siap. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas pokok itu Bintal melaksanakan tugas pokoknya dengan organisasi ya seorang kepala pembinaan mental dan sejarah yang jabat oleh seorang kolonel ya berpangkat kolonel, kemudian Wakanya berpangkat letkol, kemudian di bawahnya ada namanya Kalak Bintal yang sebagai badan pelaksana ya, badan pelaksana Bintal
Kemudian ada namanya kalak jarah yang badan pelaksana sejarah. Kemudian Kabintal sendiri ini dalam melaksanakan tugas pokok Bintal juga dibantu para kasih ya. Karena di Bintal ini ada tiga bagian sebenarnya ya. Siap. Ada namanya bagian rohani atau kita sebut seksi rohani. Seksi rohani ini pun dibagi 5 lagi. Ada Siap. rohani Islam, rohani Protestan, Katolik, kemudian Hindu Buddha, dan yang terbaru ini ada Konghucu. Siap. Cuma kita di Kodam ini tidak ada yang beragama Konghucu sehingga siap. pejabatnya juga nggak ada. Siap. Nah, kemudian dia ada juga seksi pembinaan ideologi dan kejuangan. Siap. Ya. Jadi ini membina hal-hal yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi seperti kita ketahui ideologi Pancasila Siap. tentunya ya. Kemudian satu lagi adalah membina tentang kejuangan ya, kejuangan, nilai-nilai pewarisan nilai-nilai kejuangan ya. Sehingga nilai-nilai kejuangan bangsa kita itu ya perlu kita lestarikan dan kita tularkan kepada prajurit terutama dan keluarga dan juga masyarakat umum. Siap. Nah, itu dari segi Bintalnya. Kemudian dari segi sejarahnya ya, kita mempunyai ada namanya pembinaan tradisi ya. Tradisi, monumen, dan tradisi, monumen, dan penulisan sejarah. Siap. Penulisan sejarah. Kemudian ada juga pendokumentasian dan perpustakaan. Siap. Ya. Kemudian ada juga Montrajuang, monumen dan kejuangan. Jadi sejarahnya seperti itu. Sehingga idealnya memang setiap momen-momen penting dalam kehidupan militer itu didokumentasikan dan dibuatkan sejarahnya, kemudian ada perpustakaannya. Nah, itulah yang digarap oleh sejarah ini. Nah, sehingga Bintal Jarah penyebutannya itu seperti sampaikan tadi mempunyai 2 LKT yaitu Disbintalat dan Disjarahat. Siap. Nah, seperti itulah gambarannya. Siap ya. Bapak izin. Siap. Kalau untuk fungsi Bintal Jaradamnya sendiri apa saja izin? Fungsinya di samping tadi sampaikan itu penulisan sejarah. Kalau sejarah secara Bintalnya itu membina rohani. Tadi sampaikan rohani ini ada sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Siap. Di samping itu Bintal juga melakukan pembinaan terhadap prajurit, mental prajurit ya, mental prajurit supaya dia mempunyai nasionalisme ya. Jadi secara ideologi dia mempunyai nasionalisme yang tangguh, kemudian secara rohani dia mempunyai rohani yang punya keimanan dan ketakwaan yang mantap. Siap. Ya. Dalam rangka pembinaan tersebut bukan hanya sekedar membina prajurit ya, kita mulai juga dengan keluarga. Keluarga Siap. juga dimulai dari saat mengajukan pernikahan. Dari situ sudah dimulai pembinaan itu ya. Maka setiap prajurit yang ingin menikah itu diharuskan supaya melakukan pembinaan ke Bintal ya, dengan membawa calon istri atau calon suami ya. Nanti kalau Mbak Elga mau nikah ya pasti nanti ke tempat saya dulu. Siap, kalau enggak Bapak. Karena logikanya menikah itu kan harus mendapat izin satuan ya, izin Siap. komandan satuan. Jadi Dansat dalam hal ini memberikan izin dia membutuhkan pertimbangan ya. Pertimbangan yang pertama itu dia harus sehat ya, makanya ada periksa kesehatan itu ya, periksa kesehatan. Dicek di sana apakah yang bersangkutan itu sehat ya. Kalau dia mungkin ada penyakit berobat dulu gitu kan. Mungkin ada penyakit menular dan sebagainya, jangan dulu menikah, berobat dulu kan gitu kan, tujuannya kan itu. Kemudian dia juga ada litsus gitu kan, pertimbangannya kan itu litsus, maka ada litsus dari Intel. Kemudian yang terakhir dia mendapat bimbingan pernikahan dari Bintal. Ketika ini sudah memenuhi syarat, maka Dansat boleh memberikan izin kepada prajurit tersebut untuk menikah. Kenapa? Karena bimbingan pernikahan ini kita anggap penting. Kenapa dianggap penting? Karena keberhasilan tugas seseorang itu sangat dipengaruhi oleh situasi dalam keluarganya ya. Seseorang yang mempunyai keluarga katakanlah
masih ada masalah keluarga, pasti dalam melaksanakan tugasnya pun akan mengalami kendala dia ya. Jangankan tugas di depan bertempur gitu ya. Tugas sebagai operator aja ya. Kalau tugas-tugas di dalam rumah itu katakanlah keluarga belum selesai. Contoh, mungkin sudah waktunya anaknya kembali, belum ada yang menjemput kan. Mungkin dia resah gitu sehingga dalam mengetik itu operator bisa salah-salah terus Siap, dia tidak gitu kan. fokus Tidak fokus izin. dia gitu kan. Siap. Nah, itu contoh kecil saja ya. Nah, begitu dengan mungkin hal-hal lain. Maka diperlukan keadaan keluarga yang baik, yang harmonis dalam rangka mendukung tugas pokok prajurit tersebut. Siap. Maka diperlukanlah bimbingan-bimbingan itu. Bimbingan pernikahan supaya pernikahan prajurit tersebut, keluarga prajurit tersebut berhasil, dia dapat membina keluarganya dengan harmonis dan dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Siap. Nah, itu. Kemudian Waka, pembinaan-pembinaan untuk prajurit yang melaksanakan tugas kayak satgas gitu ada apa tidak izin Waka? Ya, tentu ya. Biasanya ya kalau pada saat pelaksanaan tugas satuan itu, kalau ketika mau dilaksanakan tugas keluar daerah atau kemana, biasanya mereka kan ada pembekalan ya, ada namanya pratugas, Siap. ada latihan tugas. Nah, itu Bintal selalu terlibat di sana. Ya, baik berupa dia pembekalan maupun bimbingan-bimbingan yang disampaikan itu secara umum ya menyangkut kehidupan pribadi prajurit ya, maupun bimbingan-bimbingan yang bersifat rohani sesuai dengan agama masing-masing. Siap. Nah, itu Bintal selalu hadir. Kalau itu tugas-tugas yang sifatnya lintas ini negara, katakanlah luar negeri, itu biasanya diambil oleh Pusbintal ya, diambil, dan itu dari Pusbintal yang akan memberikan bimbingan dan bimbingan itu. Bisa juga dari Disbintal. Tapi kalau yang dulu-dulu kalau latihan tugas itu dirindam, itu dari Bintal Kodam. Nah, jadi kita sesuaikan dengan area servis ya. Jadi kalau itu di daerah, nanti Bintal daerah yang memberikan bimbingan. Kalau itu di pusat, biasanya dari pusat. Siap. Nah, kemudian Waka izin untuk di Bintal Jaradam sendiri tuh siapa saja orang-orang yang bisa masuk ke satuan tersebut? Kalau dinas di Bintal ini ya, karena Bintal ini kan salah satu dinas di lingkungan Angkatan Darat ya. Jadi kalau Disbintal maupun Disjarah karena dia dinas jadi multikorop ya. Multikorop. Jadi siapapun yang berminat atau mau masuk di dinas di Bintal itu bisa saja, siapa yang penting prajurit. Cuma memang ada syarat-syarat tertentu sebenarnya yang kita inginkan. Yang pertama, yang jelas dia punya kompetensi lah atau keahlian ya di bidang Bintal maupun di bidang sejarah. Nah, itu yang idealnya begitu ya, karena di situ sesuai orgas itu ada kualifikasi. Kalau umpamanya perwira dia berkualifikasi Pabintal, ataupun dia berkualifikasi sejarah. Kualifikasi Pabintal itu diperoleh melalui pendidikan. Ada namanya pendidikan formal, mungkin diperoleh melalui sebelum dia menjadi tentara yang direkrut dari pendidikan-pendidikan yang berbasis agama. Ya, agama Islam, agama Kristen, mungkin latar belakang sekolah teologi gitu kan. Nah, kalau itu tidak ditemukan, bisa juga dia nanti setelah dia bisa mengikuti kursus-kursus ya, kursus ada namanya kursus Pabintal ya, kurikulum khusus seorang pembina mental, dan ada juga kursus perwira sejarah, ada juga bintara pembina perpustakaan, ada juga bintara pembina mental. Nah, jadi memang ada kursus-kursusnya, sehingga diharapkan dengan pendidikan dan kursus-kursus tersebut prajurit tersebut mempunyai kompetensi sehingga dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Siap. Baik, untuk pembinaan mental di jajaran Kodam 17 Cendrawasih sendiri ini seperti apa yang dilakukan dari Bintal Jaradam sendiri, izin Waka? Jadi kalau di jajaran kita sendiri ya, kita mengenal juga sebenarnya ada Bintal Fungsi Komando ya. Iya, siap. Jadi pada dasarnya Bintal itu adalah fungsi komando. Artinya sebenarnya komandan itu
sekaligus berfungsi sebagai pembina mental anggotanya. Siap. Ya. Sedangkan satuan bintal membantu di situ, ya, membantu di situ. Jadi yang kita laksanakan kadang-kadang kita mendapat permintaan dari satuan untuk melakukan pembinaan mental, ceramah, ya. Kalau yang sifatnya pengajuan pembinaan atau pembimbingan pernikahan, nah itu langsung datang calonnya ke kantor kita, ya, ke Siap. Bintal, ya. Kemudian kita juga menerima konsultasi, ya, konsultasi masalah rumah tangga. Ada rumah tangga yang katakanlah dalam tanda kutip itu bermasalah gitu, Siap. ya. Mungkin tidak ada keharmonisan atau mungkin dari sekian perjalanan hidup berumah tangga itu ya biasalah sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada masalah, sehingga dalam tanda kutip antara suami dan istri tidak terjadi komunikasi yang baik. Itu kita melakukan konsul ataupun bimbingan-bimbingan. Kita Siap. panggil calonnya istri ataupun suaminya, kita berikan semacam bimbingan bahwa betapa rumah tangga itu pentingnya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak dimengerti terkait tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Kadang-kadang begitu, tidak mengerti. Padahal pernikahan itu kan luas, ya, bukan hanya sekedar musiman, musim kawin, ya ikut kawin, tidak seperti itu. Kan Siap. namanya pernikahan atau pembinaan keluarga itu kan harus direncanakan, ya, direncanakan, dan benar-benar ada namanya ikatan, ya. Siap. Ikatan namanya menikah itu kita sudah terikat, artinya kita sudah mengikatkan diri kita kepada seseorang gitu, ya, mungkin melalui perjanjian akad nikah, dan itu di situ ada juga konsekuensi hukum di situ. Karena apapun agamanya itu itu kan dicatat pernikahan itu. Siap. Ya, dalam catatan itu ada konsekuensi hukum di situ, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Jadi pihak-pihak yang lalai dari tanggung jawabnya bisa dimintai dia pertanggungjawaban secara hukum, ya. Kalau kelalaian itu menyebabkan tindak pidana bisa dipidana. Kalau kelalaian itu hanya tindak, ya, yang lain ya bisa sesuai Siap. dengan tingkat kesalahan lah, ya. Berarti kalau misalnya sudah tidak bisa ini lagi, misalnya kan keluarga ada yang cekcok gitu izin Waka. Terus kemudian untuk pisah gitu gimana? Apa harus ke Bintal lagi kah atau bagaimana izin Waka? Iya, jadi ketika menikah ke sana, ya ketika mau berpisah juga begitu, ya. Kalau dalam agama Islam memang kan meskipun itu sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah gitu, ya, tapi masih dibolehkan untuk bercerai, ya. Nah, itu salah satu perbuatan yang dibenci Tuhan adalah pernikahan. Siap. Ya. Namun demikian masih boleh dalam Islam untuk bercerai. Namun dalam agama Katolik, Protestan itu sama sekali tidak boleh. Siap, tidak Ya, boleh izin. tidak boleh. Maka yang kita lakukan adalah memberikan pemahaman tadi. Kita berikan kesempatan untuk mediasi dan kita cari akal masalahnya apa gitu kan. Apa akar masalah dari mereka ini gitu kan. Sedapat mungkin kita bantu. Siap. Kita bantu, kita carikan solusi dan kita kerjasama dengan satuan, ya. Contoh yang pernah terjadi, ternyata akar masalah mereka itu terkait dengan utang piutang, gitu Siap. kan. Ada akar masalahnya terkait dengan karena istilahnya itu LDR terus gitu kan. Iya, siap. Maka kita berikan solusi, kita rekomendasikan supaya yang bersangkutan mungkin bisa pindah satuan atau istrinya yang pindah, sehingga itu salah satu cara-cara kita mencarikan Siap, solusi solusi. supaya tidak terjadi tadi perceraian. Baik, ya, sesuai dengan Kepkasat itu, ya, seseorang boleh menggugat cerai itu dalam kehidupan prajurit ataupun rumah tangga prajurit. Yang pertama itu terjadinya perselingkuhan, ya. Jadi salah satu pihak suami atau istri melakukan perselingkuhan dan itu benar dilakukan, dibuktikan dengan adanya saksi dan adanya bukti-bukti lain, ya. Ada pengakuan gitu kan. Nah, itu diperbolehkan karena itu dianggap merendahkan martabat dan kehormatan prajurit, ya. Kemudian yang kedua ada tindak pidana, katakanlah
mungkin melakukan pembunuhan dan sebagainya, atau yang tindak pidana yang tidak diterima salah satu pihak, ya. Kemudian bisa juga karena konversi agama, ya, yang awalnya mungkin sama-sama Islam ada yang keluar gitu, atau sama Kristen ada yang keluar. Nah, itu diperbolehkan menggugat. Kemudian yang selanjutnya adanya KDRT, ya. KDRT itu tindak kekerasan. KDRT di sini bukan hanya sekedar tindakan fisik, ya. Secara psikis juga merupakan KDRT. Contoh, tidak memberikan nafkah belanja. Jadi seseorang suami tidak memberikan nafkah ataupun belanja kepada istrinya, dan istrinya tersebut tidak rela, ya, tidak menerima, tidak terima gitu, ya. Kalau dia rela dan dia menerima, nggak apa-apa, ya. Contohnya karena mungkin suaminya tidak ada lagi uang, mungkin udah mereka memang memutuskan pinjam duit ke bank, nggak menerima lagi, tapi mungkin mereka punya usaha lain dan istrinya nggak apa-apa, gitu kan, tidak memberikan itu. Kemudian yang terakhir itu ya tidak ada ketidakcocokan lagi, ya. Nah, ini panjang itu kalau kita ada ketidakcocokan ini, ya. Biasanya ini yang susah ini, bertele-tele aninya. Karena kalau kita tidak ada cocokan, kenapa dulu cocok gitu kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Pasti ada hal-hal di luar itu yang menyebabkan mereka tidak cocok. Contoh mungkin perjalanan berikutnya, mungkin istrinya dilihatnya cantik, perjalanan berikutnya nggak cantik lagi gitu kan. Nah, bisa aja toh. Siap. Jadi, nah, itu agak susah itu. Makanya itu syarat yang paling terakhir itu gitu kan. Dan tapi jarang lah yang begitu, ya. Kalau kita cocokkan itu jarang. Yang sering itu ya perselingkuhan ini yang paling tinggi. Kenapa? Ya, saya tidak tahu, ya, tapi rata-rata itulah yang menjadi penyebab paling banyak, ya. Kenapa? Karena memang orang itu kalau cuma keadaan ekonomi yang pas-pasan masih bisa maklum, bisa menerima gitu kan. Banyak ungkapan, saya kalau dia nakal, dia mabuk, nggak ngasih duit, saya masih bisa terima, Pak. Tapi ini dia selingkuh katanya kan. Nah, itu tidak bisa, sakit hati saya kan gitu kan. Nah, jadi rata-rata itu, ya. Itu yang paling tinggi. Maka diharapkan memang prajurit itu setia gitu kan. Jangan macam-macam gitu kan. Makanya ada ungkapan itu kan, lelaki sejati itu bukan karena berhasil menundukkan, menaklukkan beberapa wanita, tetapi lelaki sejati itu yang bisa setia kepada seorang wanita. Gitu. Itulah prajurit seperti itu harusnya, ya. Saya kira demikian. Izin Waka, yang menjadi kendala di Bintal Jahradam apakah ada izin kendala-kendala? Ya, kalau kendala namanya tugas pasti ada lah, ya. Siap. Sejauh ini yang kita rasakan kendala-kendala yang pertama itu memang ya sumber daya manusia kita yang masih terbatas. Siap. Sumber daya manusia yang terbatas yang saya maksud kemampuan dari para perwira rohani kita, para pabintal kita ini masih terbatas seiring dengan begitu tingginya perkembangan dunia digital saat ini. Siap. Ya. Karena itu mempengaruhi juga ke kita. Seperti saya sebutkan, kalau kita lihat perkembangan dunia medsos dan sebagainya, itu kan mempengaruhi juga orang itu, bagaimana mentalitas kita terhadap ini. Ya, contoh nih, kalau kita buka YouTube, kita mau cari ceramah apapun ada di situ, ya kan? Yang lucu, yang serius, ceramah yang ideologi benar, ideologi kiri, kanan, ada semua di situ, ya kan? Jadi sekarang prajurit bisa mengakses dengan mudah. Ya. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan prajurit itu terpengaruh, ya kan? Nah, kita sebagai orang Bintal ini juga itu tantangan kita itu. Jadi kendala kita kekurangan sumber daya ataupun katakanlah kemampuan untuk mengcounter itu, gitu, ya. Mengcounter itu karena setiap saat bisa diakses oleh prajurit. Sementara kita sebagai Bintal tidak punya waktu setiap saat bisa komunikasi dengan prajurit yang banyak itu. Benar, ya kan? izin Bapak. Sehingga kita saat ini kan kita kembangkan melalui semacam, saya pikir termasuk podcast ini, ya, kita sampaikan sini, kemudian
video-video kecil apa gitu, pesan-pesan itu disampaikan melalui itu, ya Siap. kan. Nah, itu pun kita juga masih terbatas, kemampuan teknologi kan harus pun juga orang-orang yang punya kemampuan di bidang IT gitu kan. Nah, kita juga, belum punya itu, sehingga memang kita sekarang lagi belajar itu mulai kita kembangkan. Sehingga pesan-pesan Bintal itu bisa kita sampaikan, kalau dulu lewat lip light gitu kan, lewat majalah, lewat buletin. Sekarang mungkin orientasi sudah berpindah melalui Siap. medsos ini. Ya, kita sampaikan melalui pesan-pesan seperti itu. Siap. Ya. Nah, kemudian Bapak, wilayah Papua ini kan besar sekali nih. Iya. Nah, bagaimana caranya dari Bintal Jaradam untuk misalnya kan ada satuan lain di Merauke, Iya. di mana saja kan ada di Biak. Itu bagaimana dari Bintalnya sendiri? Ya, betul. Memang, satuan-satuan kita ini pun, secara organisasi kan mereka ada juga di sana Oh, sebenarnya siap. struktur organisasinya ya. Kalau di batalion ada Pabintal ya, kalau di Korem juga ada Bintal Korem. Siap. Ya, kita, lakukan pembinaan melalui struktur ini Oh iya, ya. siap. Jadi kita sifatnya melakukan pembinaan. Pembina sebagai pembina, ya sementara ini kita melalui itu tadi buku-buku, kemudian kalau memang ada hal-hal yang kendala mereka di sana, mereka melakukan konsultasi dengan kita sampaikan. Siap. Seperti itu melalui komunikasi dengan para Pabintal di satuan-satuan. Kemudian kita juga membina komunikasi dengan tokoh-tokoh agama Siap. setempat, dan kita sarankan pada Pabintal satuan, Pabintal di daerah itu bekerjasama dengan, rekan kerja kita kan ada Departemen Agama juga ya kan. Siap. Nah, kita melakukan pembinaan, bekerjasama dengan bersanding dengan seperti itu. Siap. Dan kita, juga menyampaikan kriteria-kriteria, contoh mungkin mau memanggil mengundang penceramah seperti apa yang, kita sampaikan kriteria-kriteria itu yang memang sejalan dengan, misi kita ataupun tugas pokok Kodam terutama ya. Siap. Jadi sehingga, tidak sembarang orang bisa masuk ke situ gitu kan. Kadang-kadang kan namanya orang di luar macam-macam, misi dan visinya kan, sehingga kita sampaikan seperti itu. Siap. Ya. Kemudian di Bintal Jaradam sendiri adakah prajurit-prajurit yang berprestasi? Waka izin. Sejauh ini kalau prestasi yang sampai tingkat nasional ya belum ada ya. Belum ada, ya. siap. Hanya prestasi biasa saja. Siap. Kemudian harapan Bapak untuk prajurit-prajurit Kodam 17 Cendrawasih izin. Ya, harapan kita dari Bintal ya, prajurit Kodam 17 Cendrawasih ya, karena, kita di prajurit ini, tentara ini kan pembinaannya kan kita mengenal namanya tripola dasar ya. Yang pertama itu kesehatan jasmani, kemudian ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada sikap dan perilaku. Siap. Kita masuk di situ, sikap perilaku itu. Jadi kadang-kadang orang itu meskipun dia pintar, kinerjanya bagus, ya kan, melaksanakan tugas dengan bagus, hebat, jasnya bagus, ya. Tapi kalau sikap dan perilakunya tidak bagus, ya, itu akan menghambat perjalanan karirnya, akan menghambat tugas pokoknya. Siap. Contoh, sikap dan perilaku yang tidak baik. Ya, gaya hidup yang katakanlah, tidak teratur. Ya, contoh keluar malam, mabuk-mabukan, ya kan? Itu akan mempengaruhi tugas dia. Dengan begitu dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kalau dia Siap. umpamanya mau apel, mau dia tugas piket saja yang ringan gitu kan. Kalau dia perilaku seperti itu, dia tidak akan mampu melaksanakan tugas itu. Maka kita menghimbau jauhilah itu. Siap. Ya, jauhilah itu, bersikaplah layaknya prajurit. Prajurit itu sudah jelas. Apa barometer dari sikap dan perilaku? Yang pertama adalah itu Sabta Marga. Siap. Ya kan? Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Nah, itu aja dulu bisa kita laksanakan dengan baik secara konsekuen, insya Allah ya kita akan mampu melaksanakan tugas kita. Siap. Apapun beratnya. Siap izin. Baik, kami sudah banyak sekali berbincang-bincang tentang tugas pokok dan fungsi dari Satuan Bintal Jaradam 17 Cendrawasih. Mohon izin Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam program podcast Cendrawasih. Baik, mohon izin saya Sertukuat Helga Maria Udam mohon pamit undur diri dari sahabat-sahabat podcast Cendrawasih sekalian. Dan sampai jumpa lagi dalam program podcast selanjutnya. Terima kasih.